Salam kenal, aku Amang Regi. Waduh, luar biasa. Dengerin Lagu galau gitu ya, terus di pintu, di pojokan gitu ya. Tapi karena aku mau untuk mencoba, aku jadi tahu rasanya. Gak cuma sekedar jadi penonton ataupun konsumen aja. Jangan takut untuk memulai. Yes. Kutipan dari Regi 2025. Yes. Halo Tribuners, selamat datang di podcast Tongkrongan Mahasiswa. Kali ini kita hadir dengan season baru dan tentunya dengan wajah-wajah baru juga nih. Mengingat ada peribahasa atau pepatah, tak kenal maka tak Sayang, jadi kita kenalan dulu nih sama aku, Yara dan biar. kali ini gimana nih kabarnya Tribuners pada hari ini? Semoga baik-baik aja dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari, ya nggak Dan Bi? tentunya sehat ya Yara ya. Iya betul Amin, banget. amin, Amin. Oke, hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang super duper aktif, super duper produktif banget dan tentunya inspiratif. Wow, siapa tuh ya? Siapa nih? Dia ini mulai dari jadi duta inspirasi, duta inspiratif ya. Duta inspirasi kan? Oh benar, duta inspirasi, terus kemudian founder dari @temanpd.id, sampai punya beragam kegiatan yang luar biasa banyak, mulai dari Dalam kampus dan dalam juga kampus dan juga luar kampus. Siapa nih kira-kira ya orang yang super duper punya kegiatan Aduh, aku ini? excited banget ya buat ngobrol bareng nih ya. Betul. Oke, kita langsung aja nih sambut teman kita Regi. Halo Regi. Halo, Kak Yara, Kak Bianca dan juga Tribuners. Selamat siang semuanya. Luar biasa banget. Wah, luar semangatnya biasa langsung banget. Kerasa Masya ya. Allah. Betul. Terus aku kalau misalnya ngomong-ngomong tentang Regi nih, aku nih kan followan nih sama Regi di Instagram. Jadi ngikutin kegiatan Regi di Instagram. Kalau aku ngelihat Branda, itu tuh selalu ada mukanya Regi. Kayak Regi ini sehari ajang tanpa kegiatan itu nggak bisa diem orang. Aduh, bisa aja nih. Kak Yara. Lah, kegiatannya kan banyak banget. Bisa nih Regi ceritain ke Tribuners yang ada di rumah, kesibukan Regi akhir-akhir ini tuh ngapain aja sih? Spill dong. Oke, sebelumnya thank you so much ya kayak Kak Bianca. Nah, di sini aku mau perkenalan diri terlebih dahulu, tapi ada sebuah pantun nih yang mungkin Tribuners kayak belum pernah dengar sebelumnya. Oke. Ini agak beda nih pantunnya nih, Kak. Apa Oke, tuh? 1, 2, 3. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli terasi. Cakep. Selamat siang Tribuners semuanya. Salam kenal, aku Amang Regi. Waduh, luar biasa. Pantunnya Oke. istimewa Perfect banget. ya kalau ada pantun Oke, nih dari iya, Regi. ini spesial aku persiapkan dalam waktu berhari-hari nih, Kak. Keren-keren banget. Mungkin kita bisa langsung bahas nih apa Oke, nih oke. kesibukan yang Regi sekarang lakukan ya. Oke, nah mungkin selain sebagai mahasiswa aktif di Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur, saat ini ada beberapa kesibukan yang sebenarnya tadi udah di-mention juga ya sama Kak Yara, seperti menjabat di Duta Inspirasi Indonesia beberapa waktu yang lalu, kemudian juga aktif sebagai freelancer, MC, moderator, desain grafis, video editing, Wow. coba juga untuk ngembangin jiwa wirausaha dengan jualan kue di kampus, terus Wow. juga aktif sebagai content creator dan brand ambassador dari beberapa platform, plus juga sedang mencoba nih untuk membangun platform dengan nama Teman PD yang merupakan platform pembangunan kepercayaan diri dan skill komunikasi bagi generasi muda, kayak gitu sih, Kak. Wah, hebat Luar banget. biasa. Aku dengarnya nih pusing ya, soalnya saking banyaknya kegiatannya Regi. Wah, aku nggak bisa bayangin sih Regi. Bagaimana sehektiknya, chaos apa nih manajemen waktunya? Wah, aduh. gila gimana ya. Mungkin yang aku pengen highlight dari sini kan Regi pernah menjadi duta Duta inspirasi. Mhm.
Dan itu juga luar biasa kerennya ya pengalaman Regi yang sudah Regi alami di situ lewati. Dan mungkin bisa jelasin nih sebenarnya apa sih itu Duta Inspirasi Jawa Timur? Oke, mungkin teman-teman banyak juga ya yang belum tahu apa itu Duta Inspirasi, terus juga berkecimpung di bidang apa gitu ya. Betul. Oke, jadi Duta Inspirasi Indonesia itu merupakan platform yang bergerak pada pemberdayaan pemuda-pemudi Indonesia dari seluruh provinsi ya. Ada 78 orang per Wow. batch-nya dan mereka bergerak di sosial media di berbagai bidang seperti YouTube, Instagram, kemudian website, YouTube dan juga podcast. Nah, di situ benar-benar mewadahi kami sebagai generasi muda untuk bisa menebarkan edukasi, informasi dan inspirasi seluas-luasnya. Kemudian kita juga melakukan real action di masyarakat seperti melakukan sosialisasi, pemberdayaan pemuda lainnya dan lain sebagainya. Kita beberapa kali juga ada kegiatan offline dengan nama Festival Pelajar Unggulan yang dilaksanakan di Kemenpora, Kemendikbud, di PRRI dan lain sebagainya. Nah, mungkin teman-teman yang penasaran sama Duta Inspirasi Indonesia, boleh langsung aja kepoin di Instagram @dutainspirasi.indonesia karena kita aktif nih hampir setiap hari kita share konten, kita share edukasi, informasi yang tentunya bermanfaat banget bagi produktivitas generasi muda. Gitu. Wah, Biasa keren ya. banget sih. Apa kegiatan di Duta Inspirasi ini? Wow. Oke. Terus habis itu aku sebenarnya ini penasaran, kenapa sih apa motivasi Regi untuk berkecimpung di atau masuk atau mendaftar entah apa itu di Duta Inspirasi Indonesia? Kenapa sih? Oke, jujur ini berawal dari dulu kelas 12 akhir. Aku kan nggak ada kegiatan sama sekali kan Kak, ketika menunggu pengumuman SNBT atau seleksi kampus waktu itu. Iya, iya. Dan aku coba searching di sosmed kira-kira kegiatan apa sih yang recommended untuk aku, di mana aku bener-bener nggak tahu nih di dunia luar sana tuh ada apa aja gitu. Aku searching, akhirnya nemu postingan Duta Inspirasi Indonesia yang ternyata itu merupakan komunitas online yang bergerak pada pemberdayaan pemuda. Aku kepoin, alumninya ternyata keren-keren banget, kegiatannya positif banget, dan itu bisa menjadi sarana yang tepat untuk mengembangkan diri, baik dari hard skill maupun soft skill. Oke, aku coba ikutin seleksinya A, B, C, D, E, dan alhamdulillahnya lolos Kak waktu itu. Wah, Nah, alhamdulillah. kemudian aku juga termotivasi gara-gara waktu itu, aku merasa perlu banget yang namanya membangun personal branding di sosial media. Zaman sekarang penting banget nggak sih Kak membangun personal branding? Betul. Dimana, iya, kita nggak cuma ngomongin followers, tapi juga dampak yang bisa di-share ke banyak orang. Ya, Betul, Nah, betul. aku termotivasi untuk bisa punya nilai plus di dalam diriku. Mungkin ya gelar itu menjadi salah satu alternatifnya. Dan ya udah, ketika aku masuk nih di Duta Inspirasi, bener, aku bisa explore banyak hal, aku bisa share inspirasi dan juga dampak kepada orang-orang di luar sana, terkhusus followers aku di Instagram, gitu. Wow, motivasinya keren banget ya, enggak? Dan bener-bener langsung tujuannya itu keren Masya banget, Allah. bisa membangun anak-anak muda di luar sana untuk selalu tetap positif dan memiliki kegiatan yang luar biasa seperti Regi dan teman-teman yang lainnya ya di Wow. Duta Inspirasi ini. Betul, Dan betul. mungkin aku tuh lihat public speakingnya Regi ini sangat-sangat luar biasa, Masya bagus Allah. banget dan bener-bener lancar banget ya. Betul. Ketika ngobrol sama kita dengan enjoy, Ya, tidak ada santai loh. patah-patahnya gitu ya. Kayak udah terbiasa banget. Iya, aku sampai Aduh. amazed gitu loh, kayak aduh, aku kayak harus belajar nih sama Regi Masya nih. Allah, bisa Walaupun aja. usianya Regi ini lebih muda dari aku, Betul. jadi aku wajib tetap belajar bersama Iya, Regi nih. respect. Iya, respect, bro. Thank you so much Oke, Kak. jadi aku pengen bahas nih teman PD buat platform yang ada Regi buat bersama teman-teman itu apa tujuannya itu mendirikan temanpd.id. Oke, waduh ini jujur pertanyaan yang aku tunggu banget ya Kak. Ngomongin platform teman PD karena nanti sekaligus promosi Wah, gitu ya. betul banget. Oke, sebenarnya ini tuh berawal dari keresahanku pribadi ketika mendengarkan atau membaca komentar atau curhatan dari teman-teman di sekitarku. Contohnya di real life ada orang yang tiba-tiba nanya, Regi, aku nggak pede kalau misalkan harus tampil di depan umum. Kak Regi, aku tuh rasanya nervous walaupun sekedar ngobrol sama orang lain. Kemudian di DM baca set-set, Kak Regi, aku besok mau tampil, tapi bingung gimana caranya biar bisa lancar tanpa AE. Nah, itu aku mikir, Wow. oke, 1, 2, 3. Ya, oke. Apa ya kira-kira cara yang bisa aku lakukan agar bisa membantu mereka dalam mengembangkan kepercayaan diri dan juga skill komunikasi. Aku coba analisis, kira-kira dunia ini perlu apa?
Set. Yang pertama, aku menemukan bahwa kesehatan mental jadi salah satu faktor yang penting untuk membangun kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi. Kemudian yang kedua, aku menemukan bahwa lingkungan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh di dalam pengembangan kedua hal itu tadi. Kemudian lagi aku juga menemukan bahwa kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi itu juga bisa dilatih dengan adanya support system ataupun aksi nyata gitu yang dilakukan sama orang itu. Dan aku coba untuk merangkai semua itu tadi menjadi satu kesimpulan. Oke, kayaknya aku harus bikin suatu komunitas, suatu platform yang bergerak pada kepercayaan diri dan juga kemampuan komunikasi, namun tetap memperhatikan pentingnya kesehatan mental. Oke, aku coba riset lagi. Aku coba cari platform-platform komunikasi di luar sana. Mereka itu punya uniqueness apa gitu loh. Oke, setelah cari tahu ternyata belum ada yang sebegitu mengangkat isu kesehatan mental. Padahal kesehatan mental itu harus kita perhatikan banget sebelum kita melangkah lebih jauh dalam mengupgrade soft skill, hard skill, kepercayaan diri ataupun apapun itu. Jadi aku kayaknya harus bangun platform yang mana bisa jadi wadah yang positif untuk teman-teman bisa berkembang dalam meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi. Dan ya, akhirnya aku nemu partnerku namanya Henny Roy Satulailia. Dia adalah salah satu temanku di Prodi. Aku cerita-cerita sama dia kalau aku punya visi dan misi untuk bisa bangun platform, dan akhirnya dia punya visi misi serupa gitu Kak. Jadi ya udah deh, kita discuss hingga akhirnya kita putuskan untuk launching Teman PD ini di bulan Februari lalu, dan 1 bulan setelahnya kita create project yaitu workshop online di mana kita sediakan tempat selain teman-teman bisa belajar teori tapi praktik secara langsung public speaking. Dan setelah itu kita juga masih tetap berkomitmen untuk mengembangkan platform Teman PD ini sehingga suatu saat bisa menjadi sebuah wadah yang besar dan bisa menggait seluruh pemuda Indonesia untuk lebih produktif. Kayak gitu sih Kak. Oke. Ini aku lihat dari sependengaran kita ngobrol ya, selama kita ngobrol tadi, itu banyak banget kegiatannya Regi yang menginspirasi anak-anak muda, mungkin di Jawa Timur dan juga di luar pulau mungkin ya. Dan juga banyak banget kegiatan Regi, contohnya nih ya, yang aku tahu mungkin dari sosial medianya Regi sendiri, itu contohnya Persma dan juga Open TV, dan masih banyak lagi kegiatan di dalam dan juga luar kampus ya. Dan aku lihat mungkin banyak sekali kegiatan-kegiatan Regi yang sudah Regi lakukan, tapi bagaimana nih cara memanajemen waktunya? Apakah pernah bertabrakan? Apakah harus memilih salah satu? Apakah bisa berjalan bersama gitu, seiringan gitu? Mungkin Regi bisa menjelaskan gimana nih biar Tribuners di rumah itu memahami bagaimana kesibukan Regi menjadi influencer ya mungkin ya. Influencer dan juga duta inspirasi dan juga founder dari platform yang Teman Masya Allah PD. sangat menginspirasi kita Keren semua. banget. Oke, nah ini kayaknya jadi sebuah pertanyaan yang relatable banget bagi seluruh generasi muda karena banyak dari kita yang punya banyak kesibukan tapi sulit untuk manajemen waktu. Betul Sulit banget. untuk bisa manajemen mood agar tetap konsisten, bagus, Betul. gimana bisa menghandle semuanya dengan baik tanpa kita kayak ngerasa seketeteran itu. Kalau dari aku, yang pertama tentunya adalah mengatur skala prioritas. Kita harus tahu mana yang paling penting di antara yang penting. Kita harus bisa susun nomor 1, 2, 3 sampai terakhir. Ya, tentunya kita sebagai mahasiswa ya mungkin kita harus menomorsatukan akademik, kemudian 2, 3, 4 lainnya baru kita sesuaikan. Setelah tahu skala prioritas, kita juga harus bisa nih yang namanya menyusun kegiatan hari per hari dengan lebih terstruktur. Dan itu caranya dengan versi kita masing-masing ya. Misalnya kalau aku pribadi lebih nyaman pakai notes atau second account WA. Biasanya aku list hari ini aku betul. ngapain. Teman-teman mungkin ada juga yang lebih nyaman pakai catatan kertas, ditempel di tembok, diliatin kayak gitu. Dan itu it's okay. Cuman kalau dari aku pribadi prefer di second account WA, aku centang mana yang udah dan mana yang belum. Nah, kalau udah gitu aku biasanya juga mengatur waktu dengan cara membagi segmentasi dari setiap kegiatannya. Misalnya gini, oke, pagi dari 7 sampai jam 9 aku ngerjain tugas. Terus jam 9 sampai jam 10 aku rapat. Itu aku estimasikan aja dulu gitu. Nah, iya, kalau misalkan nanti memang ada yang kurang sesuai, ya udah adaptasi aja. Nah, setelah itu mungkin teman-teman juga bisa pakai bantuan alat ketiga ya, misalnya
ada beberapa aplikasi eksternal yang bisa diinstal, itu kayak ada notifikasinya, terus nanti bisa jadi pengingat juga buat teman-teman kayak gitu. Terus di sisi lain, ketika kita punya kegiatan yang memang itu bisa diwakilkan atau di backup sama teman-teman lain, itu menurutku nggak apa-apa banget kalau misalkan urgent. Contohnya seperti yang udah di-mention sama Kak Bianca tadi, aku aktif di Persma sama di UPN TV. Iya, betul. Yang mana cukup padat banget, di mana rapat, Yes. produksi Kegiatannya gitu kan. banyak ya. Iya, bener. Nah, aku lihat posisiku di sana sebagai apa? Apakah ketika kegiatan posisiku itu bisa di backup untuk aku mengerjakan yang lain, atau mungkin harus benar-benar aku yang terjun langsung. Nah, itu aku perhatikan banget. Kalau misalkan ya udah aku bisa minta izin ke koordinator misalnya, dan aku minta diwakilkan, ya udah nggak apa-apa gitu, asalkan jangan terus-menerus dan jatuhnya nggak tahu diri gitu Iya, ya. betul betul. banget. Kita juga harus tetap punya tanggung jawab dan juga profesionalisme. Kalau misalkan kita ada something yang lebih urgent, ya udah, hal-hal yang bisa diwakilkan itu tadi biarkan diwakilkan terlebih dahulu. Tapi jangan lupa di lain waktu balas kebaikan teman-teman kita yang udah mau nge-backup itu tadi. Luar biasa. Dan jangan lupa juga untuk tetap perhatikan makan, tidur, jangan sampai itu terpinggirkan sampai Betul. kesehatan kita jadi taruhannya gitu sih Nah, Kak. itu Karena aku tuh pernah banget ya mengutamakan semua kesibukan sampai lupa caranya mengatur kesehatan. Semuanya berantakan dan ya berakhir pada kegiatan-kegiatan yang nggak bisa termanage dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya kita sakit nih malah kegiatannya tuh tambah berantakan semua Iya ya. bener, Regi. semuanya kayak jadi nggak termanage dengan baik gitu loh Kak. Betul. Terus habis itu aku sempat mention yang tadi kamu nggak sungkan untuk minta bantuan Iya, orang lain ya. iya. Kalau misalnya itu emang kita punya kegiatan lain yang lebih urgent gitu. Itu menurut kamu gimana sih caranya kamu biar menumbuhkan rasa itu? Kadang kan Tribuners ini ada nih kayak semuanya dilakuin sendiri. Oke. Semuanya dia nggak mau minta tolong orang karena merasa Aduh. ini kan tanggung jawab aku gini-gini segala macam. Ini relate ya? Ini Curhat relate ya, curhat ya. curhat sedikit. Oke. Jadi gimana sih Regi agar bisa menumbuhkan rasa itu di dalam diri Regi biar biar nggak keteteran aja dan mau minta tolong ke orang lain. Oke. Terus caranya minta tolongnya kayak gimana Oke, gitu. Aku juga siap. pengen tahu sebenarnya nih. Siapa Oke. tahu bisa dicontoh Iya, gitu ya. betul. Oke, lanjut. Oke, ini pertanyaan yang bagus banget dan siapa tahu bisa diterapkan sama Tribuners. Yang pertama, teman-teman itu harus jadi orang yang kontributif. Maksudnya gimana? Ya teman-teman bayangin aja, ketika minta tolong sama orang, tapi sebelum-sebelumnya itu memang nggak ada kontribusi sama sekali. Oh. Ya pasti ada dong perasaan kayak, aduh nggak enak juga ya mau minta tolong, kan kemarin-kemarin aku Nggak nggak aktif. ngapa-ngapain. Iya benar. Tapi beda lagi kalau misalkan teman-teman itu jadi orang yang aktif dan kontributif di sebelumnya. Misalnya nih beberapa hari yang lalu udah melakukan beberapa job desk dan hari ini ada kendala, itu pasti akan lebih enjoy. Guys, tolong ya yang ini di backup dulu karena kan kemarin aku udah ngerjain ini. Tapi tenang aja, beberapa hari nanti kalau misalkan aku udah bisa, pasti aku juga akan bantu lagi. Kayak gitu. Terus teman-teman juga harus tahu bahwa kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Bener Gitu. banget. Betul. Jadi memang kadang tetap ada gitu rasa kayak nggak enak mau minta tolong, terus juga takut kalau misalkan permintaan kita ditolak dan Benar. lain-lain. Tapi ya kita nggak ada salahnya buat nyoba say tolong gitu loh. Iya. Siapa tahu memang ada orang di luar sana yang berbaik hati untuk menolong membantu kita. kita. Rela gitu Iya ya. benar. Tapi kalau misalkan dari mereka ada jawaban lain, misalnya kayak sorry ya lagi nggak bisa nih segala macam, ya kita juga harus punya plan lain dan mencoba untuk mengerti. Dan poin yang harus teman-teman dapat adalah kita sebagai manusia yang ingin dimengerti juga harus bisa mengerti kayak gitu. Nah, That's nah, why poin plus Poin. benar, selain Betul. aktif dan kontributif tadi, kita juga harus bisa membantu orang lain ketika orang lain itu minta tolong ke kita. Agar apa? Kita nggak pernah tahu tanggal apes kita ada di mana. Betul. Nah. Jadi suatu waktu kalau misalkan gantian kita yang mau minta tolong itu ada rasa yang kayak Oke. it's okay untuk minta tolong gitu. Betul. Jadi kayak misalnya kita saling menghargai Iya, aja. benar. Kalau misalnya kita saling menghargai sama teman atau partner, organisasi or something like that itu nanti dia juga pasti ini ya kayak Iya. oh dia pernah nolong aku nih, ya Dia udahlah juga mengingat ditolong. kebaikan kita gitu ya, Ha-ha. kayak oh iya Bian pernah bantu aku nih, itu contohnya. Jadi aku juga bantu dia deh dikala Iya. dia sedang sibuk gitu. Betul. Dan aku pengen bahas ya nih, kembali lagi ke topik. Aku kan tahu nih kegiatan Regi tuh banyak banget, dan mungkin kegiatan yang sudah diikuti, yang sudah dilewati sama Regi tuh ada nggak manfaatnya Regi? Aduh.
Ada Iya, nggak? Oke. kan Aku kepo nih. sekian banyak kegiatan kayak gitu tuh menurut Regi, manfaat untuk Regi selain dapet capeknya apa gitu. Oke, Betul. siap-siap. Kalau ditanya soal manfaat, aku bakal bagi jadi dua, Tribuners. Apa Wow. itu? Manfaat untuk diri sendiri dan manfaat untuk sekitar atau orang lain. Wow. Aku bakal coba bahas dari yang pertama dulu. Iya, Oke, oke. Aku ketika ikut sebegitu banyak kegiatan, aku ngerasa diriku ini banyak upgrade-nya. Dari misalnya ilmu baru, wawasan baru. Aku jadi tahu ini, jadi tahu itu, jadi paham ini, jadi paham itu. Kemudian pengalaman. Sebelumnya aku nggak pernah ngalamin ini, gitu. Kemudian yang ketiga aku juga dapat relasi. Relasi yang berguna bagi segi sosial maupun profesional. Sosial kita ngomongin ya kita sebagai makhluk yang saling butuhkan, kita pasti kadang perlu tempat curhat, perlu orang yang diajak main segala macam. Itu adalah gunanya relasi dari segi sosial. Kalau profesional, of course mungkin kita ngomongin karir. Ketika magang, ketika kerja, kita pasti akan butuhkan relasi itu. Dan itu benar adanya. Nanti mungkin aku juga bakal cerita beberapa hal ya. Boleh, boleh. Ya. Kemudian kita ngomongin kebermanfaatan yang bisa kita berikan bagi orang lain. Kita nggak usah muluk-muluk dampak itu adalah suatu hal yang besar dan berkelanjutan. No, dampak mungkin kita bisa rasakan dari hal-hal kecil. Aku mau cerita Kak. Boleh. Salah satu hal yang paling aku suka ketika jadi content creator adalah ketika ada satu atau mungkin dua orang yang DM, Kak, thank you so much ya, kontennya bermanfaat tahu. Aku sekarang jadi lebih pede. Aku sekarang jadi lebih berani untuk mencoba hal baru. Itu adalah sebuah kebermanfaatan kecil yang aku ingat terus-menerus gitu loh. Kayak, wow, ternyata konten yang cuma 8 detik yang aku edit dengan nggak mood ya udah, set posting, Oke. itu bisa bermanfaat bagi orang lain gitu loh. Belum lagi misalkan nih aku ketika diundang jadi narasumber ya, misalnya saat sosialisasi bersama masyarakat, kemudian ternyata masyarakat terbantu. Mas, terima kasih ya, proyeknya benar-benar bermanfaat dan bisa diimplementasikan di masyarakat. Nah, itu jadi sebuah kebanggaan yang menurut saya tidak bisa tergantikan gitu loh Kak. Wow. Gitu sih. Jadi Ada kalau kepuasan, Iya. ada kepuasan ya. benar-benar. Dan aku yakin ketika teman-teman nggak berani untuk mencoba satu hal, teman-teman nggak bisa ngerasain itu semua. Ya, betul Kayak banget. gitu. Intinya dari semua itu berani untuk mencoba ya, berani right. untuk melangkah begitu Iya, ya. benar banget. Terus kayak Wow. Regi tuh apa namanya aku dengar-dengar dari jawabannya Regi, dia tuh selalu suka mention tentang kebermanfaatan untuk orang lain. Masya Ya Allah. dia suka banget kayak itu tuh melekat banget di hati Regi ya kalau misalnya ada orang yang lihat konten Regi dan ini jadi lebih termotivasi, terinspirasi gitu. Terdampak gitu ya. Terdampak. Iya. Dan aku pengen bahas nih ya, ngomong-ngomong soal masih sama ya pembahasannya. Pernah nggak sih jadwal Regi itu bentrok dengan jadi dilema atau bingung nih harus memilih atau mungkin membuat skala prioritas yang seperti tadi Regi buat gitu. Kan Oke. jadwal kan kegiatannya banyak tuh Iya. Regi, kan apa namanya ada apa tadi Persma, UPN TV, bla bla bla, terus kamu jadi content creator juga, belum ngeditnya, belum tag-nya, itu Iya. kamu gimana sih caranya? Ini dulu deh yang dikerjain, ini nanti aja, ini dulu deh, gimana kamu ngatur skala prioritasnya itu? Oke, mungkin kalau ngomongin skala prioritas ya Kak ya, aku selalu melihat kalau aku adalah mahasiswa yang sekarang merantau, dapat amanah dari orang tua untuk menyelesaikan akademik dengan baik. Gitu. Jadi the one and only yang aku Belajar. taruh di posisi pertama adalah akademik ya. Oh. Di kampus aku harus jadi orang dengan IPK yang bagus, aku juga harus menciptakan image yang baik di mata dosen dan lain sebagainya, itu jadi prioritas. Jadi pantang banget nih untuk ninggalin tugas ataupun project yang deadline-nya itu udah di depan mata. Jadi aku tuh udah nggak apa ya Kak, udah nggak bimbang lagi menentukan skala prioritas pertama karena aku tahu aku adalah mahasiswa. Nah, kemudian nomor 2, 3, 4, 5 baru deh aku susun. Oke, nomor 2 mungkin aku bisa utamakan organisasi karena memang di situ melibatkan banyak orang, melibatkan kolaborasi, melibatkan project yang terkadang berdampak juga gitu. Betul. Nah, kemudian aku juga nomor 3 kan misalnya jadi content creator ataupun brand ambassador. Nah, kenapa aku prioritaskan ke nomor 3? Karena itu bisa dibilang cukup fleksibel gitu loh. Deadline-nya kadang masih bisa aku negosiasi kayak, Kak, besok nggak apa-apa ya kalau misalkan aku uploadnya agak telat gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Bukan yang kayak deadline dari dosen kita bisa undur-undur, kan nggak bisa ya, Nggak Kak. bisa, ya. betul. Jadi aku nomor 3 kan as a content creator, freelancer, dan yang bisa
aku negosiasi itu tadi. Nah kalau ditanya pernah bentrok atau tidak, tentunya pernah ya Kak. Bahkan aku sampai bingung pusing, ya Allah ini bisa nggak sih satu-satu dulu gitu. Iya. Aku manusia yang energinya terbatas gitu loh. Nah lagi dan lagi aku bakal minta orang lain bantu, misalkan mereka bisa bantu. Cuman kalau misalkan nggak bisa, ya udah aku negosiasi deadline. Dan kalau udah bener-bener nggak bisa, ya kadang aku tinggalkan. Oke. Contohnya freelancer ataupun content creator tadi, kalau misalkan aku benar-benar nggak bisa handle, aku langsung to the point. Kak, maaf ya, sekarang saya lagi banyak kegiatan, jadi mungkin hari ini saya belum bisa setor. Dan ya kalau misalkan mau digagalkan atau mau berhentikan, oh ya ya. diberhentikan, it's okay, nggak apa-apa. Saya berani untuk apa ya, terus terang seperti itu daripada memberikan janji-janji ataupun kayak omongan-omongan yang nanti malah nggak saya tepatin kayak gitu sih Kak. Wow, Keren keren banget banget. ya. Punya skala prioritas dan dia tahu dia adalah mahasiswa Iya. yang pastinya harus Prioritasnya kelas. itu aja pendidikan begitu. Betul, akademik nomor 1 ya, IPK harus bagus ya, Bener. Regi. Deadline dari dosen juga harus ditepatin. Lah, habis itu aku nih mau tanya, kalau kamu kan punya kegiatan banyak banget, terus habis itu kamu juga sebagai mahasiswa, pastinya nggak hanya kamu sih, kita juga berdua dan Tribuners lainnya pasti juga pernah yang ngerasain namanya burnout atau kayak udah kehilangan semangat, kayak nggak mau lagi ngerjain ini semua, bisa nggak sih berhenti? Bisa nggak sih ini stop aja? Itu pernah nggak sih Regi? Kalau pernah, ceritain dong, spill ke kita dan Tribuners gimana ceritanya. Oke, teman-teman Tribuners, ini mungkin relate juga ya bagi semua. Nah, kalau ngomongin soal burnout, mungkin bukan hanya karena aku nggak bisa ngehandle semuanya, aku nggak bisa tepat waktu segala macam, tapi kadang yang bikin aku burnout sebagai generasi muda adalah kegagalan, kemudian mindset yang tidak tertata, pemikiran-pemikiran negatif itu justru yang bikin aku burnout Kak. Mungkin aku udah berjuang sedemikian rupa, semaksimal yang aku bisa, tapi ternyata belum berhasil. Itu adalah gongnya yang bikin aku burnout, kadang sampai nangis banget, kadang sampai perlu orang lain untuk ngebantu aku gitu ya. Contohnya kemarin kalau nggak salah waktu akhir tahun, aku memang ada beberapa project dan aku ngerasa hampir semuanya nggak bisa termanage dengan baik dan aku keteteran banget. Aku ngerasa, ya Allah, kok kayaknya aku kurang bertanggung jawab ya terhadap diriku sendiri. Kok kayaknya aku gagal ya ngejalanin amanah dari orang dan lain sebagainya. Itu yang bikin aku burnout. Jadi bukan gara-gara aku nggak bisa manage waktu dengan baik. Iya. Dan apa yang aku lakukan saat itu? Yang pertama, yang paling jelas, kita harus bisa meluapkan emosi, harus bisa mengekspresikan diri dengan baik. Kita nggak bisa Kak mendam kesedihan secara terus-menerus kayak oke, aku pendam sendiri, aku nggak mau cerita ke siapapun. Sulit kalaupun Stres bisa. ya nanti Iya, betul banget yang ya. ada kita kayak ya Allah, stop gitu. Nah, kalau udah berani untuk mengekspresikan emosi, itu insya Allah akan gampang lagi untuk menata plan selanjutnya. Misalnya, oke, kayaknya better aku cerita ke orang, cerita ke teman, sahabat, keluarga, atau bahkan profesional gitu. Nah, kalau udah ceritanya sama orang, ya udah coba self reward ataupun apresiasi diri dengan cara yang kalian bisa gitu. Misalnya nih, kalian tipe orang yang ketika burnout healing ke tempat-tempat bagus atau makan enak. Ya udah, just do it gitu teman-teman. Lakuin. Kalau misalkan itu bisa bikin kalian ngerasa lebih baik. Dan ya itu relate banget. Kemarin ketika aku ada di posisi burnout seperti yang kakak mention tadi, aku coba untuk nangis sejadi-jadinya, aku cerita ke teman-temanku, yang nggak teman-teman ya, tapi beberapa teman ya, yang bisa aku percaya. Kemudian aku juga apresiasi diri dengan sesimpel beli salad atau dimsum ya. Enak loh Iya. itu. Iya, jadi Iya, biar kita ngerasa kayak banget. oke, aku udah berjuang kok sambil makan gitu ya. Iya, kemudian setelah itu kita coba untuk menata plan-plan selanjutnya pelan-pelan. Gak perlu terburu-buru, gak perlu langsung menetapkan target. Oke, ke depan aku harus ABC. Gak usah. Yang penting kita tahu gimana cara kita bisa pulih terlebih dahulu. Oh, Gitu. jadi wah, luar biasa banget. Jadi untuk mengatasi burnout ini Regi tuh mengeluarkan emosi yang ada dalam Iya. diri ya, nggak perlu dipendam. Iya. Itu tuh Tribuners. Oke. Tips dari Regi yang emang tips juga buat aku ya, Iya. karena orang-orang yang Kayaknya aku juga deh lihat ya itu. relate kita sama kasusnya Regi, karena emang suka mendem itu emang jadinya pusing sendiri. Berat Jadi sendiri. nggak ada
nggak ada jalan keluarnya kalau kita mendem. Oke, sama satu lagi sih, aku pengen cerita juga. Waktu aku tuh ada di posisi yang burnout itu tadi, malamnya, paginya bahkan jam 1, 2 dini hari, aku kan lagi ini ya, lagi nggak bisa manage emosiku dengan baik ya. Betul. Aku nangis sedemikian rupa, tapi jam 6 pagi dituntut buat nge-MC gitu loh. Wow. Kayak kamu harus profesional, kamu nggak bisa nunjukin kamu lagi bad mood segala Sedih, macam. Jadi ya udah malam itu aku nangis sejadi-jadinya agar besoknya aku bisa ceria. Supaya Betul. lega gitu ya. Iya, jadi kalau teman-teman nanya how to manage your mood, ya udah ekspresikan, jangan dipendem gitu. Lepaskan gitu ya. Lepaskan, pas pokoknya. Lepaskan. Let it go. Benar. Iya iya iya. Jadi udah Keren kalau banget. misalnya pengen nangis ya udah pengen nangis. Kalau Nggak. pengen mood pengen beli makan ya udah beli makan. Iya. Karena itu kan yang meluapkan emosi yang bikin kita lebih ya udah tenang. Ya udahlah. Ya gimana lagi Jadi gitu. melegakan semua Heeh. dan melupakan yang ada kita lakuin tadi ya. Betul. Jadi kayak lebih ikhlas aja ya Yes, akhirnya. betul. Ya ampun. Itu tips buat kita juga sih Betul ya, banget. biar nggak Terima usah kasih loh. mendem-mendem. Kasih lagi ya. Gak boleh. Atau mungkin kita bisa journaling kali ya untuk Oke, sekarang. iya. Iya. Benar. Karena banyak banget teman-teman daripada kita mendem gak punya teman cerita ataupun tidak ada teman yang kita bisa percaya. Tidak ada support Wow. system. Iya. Ya kita bisa menuliskannya di buku ataupun mungkin di sosial medianya atau di Iya. third account-nya atau second Iya. account-nya Second gitu. account atau berapa account? Iya betul. Kalau misalkan teman-teman gak suka nulis, ya udah Yes. nge-vlog aja gitu sambil nangis. Dan aku tipe orang yang gitu Kak. Aku kan emang gak suka ini ya Kak, kadang kalau misalkan emosi lagi nggak bagus, nulis itu pun jadi berantakan gitu ya. Ya udah aku kayak nge-vlog sebentar, kayak sedikit meluapkan gitu, kayak unek-unek dalam hati gitu. Meskipun kesannya kayak nggak ada gunanya, ya menurutku berguna gitu loh, karena lega dong. bener biar lega. Terus juga suatu hari kalau misalkan kita moodnya lagi bagus, kita bisa nonton tuh video, Ih, pas lucu dan banget. ini lucu banget gitu bener. Jadi bahan lawak nih. Iya. Akhirnya. Ya ampun aku pernah soalnya ini Iya. gitu kan. Nangis Ya tapi ampun. di videoin apaan tuh? Iya, Iya, bener. dengerin lagu galau gitu ya, terus di pintu, di pojokan gitu Iya. ya. Ternyata enggak ya, enggak gitu sih aku. Oke. Yara gitu gak? Kalau aku enggak. Yang bener nih. Kalau aku biasanya nangis aja lihat film. Oke. Itu kan akhirnya kita bisa nangis meluruh lantahkan emosi yang Iya. ada di dalam diri kita ini. That's right. Emang beda-beda ya cara Iya, beda-beda. mengeluarkan emosinya, journaling, nonton film, makan atau healing, ngevlog Iya. kayak Regi tadi gitu. Oke, sekarang kita sudah sesi sharing ya Oke. sama Regi. Mungkin kita lanjut ke games kali ya. Games. games. Gimana Yes. tuh ya? Oke. Oke, aku lanjut jelasin ya. Yaitu aku mau ngadain main this or that gitu. Jadi nanti Regi akan memilih salah satu ketika aku menyebutkan gitu ya betul. di setiap beberapa pertanyaan gitu. Oke, mungkin bisa dimulai? Boleh. Harus Oke. pilih salah Gaskan. satu, nggak Oke. boleh dua. Nanti kekenyangan ya Kak ya. Betul, jangan maruk Oke. ya. Siap. Oke, jadi mungkin aku bisa mulai ya dari pertama itu aman? 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 Gaskan? Lebih suka volunteer di dalam kampus apa luar kampus nih? Waduh. This or that. Ya, this or that. Dan juga jangan lupa Alasannya. Oke, berpikir dulu. Ayo Oke. berpikir. Jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama ya. Ini keburu tidur ya. Iya. Nanti aku ketiduran nih. Oke, langsung aja aku jawab. Oke. Jujur aku lebih suka volunteer di luar kampus. Ya, alasannya ada beberapa sih. Yang pertama memang karena aku bisa langsung sekalian healing, bisa mengunjungi tempat-tempat baru di luar sana, entah itu di luar kota bahkan di luar pulau juga. Aku bisa tahu beragam budaya baru, tempat wisata baru, sejarah, alam dan semuanya aku bisa sekaligus menghibur diri gitu. Sedangkan kalau di dalam kampus mungkin ya udah pemandangannya gedung-gedung itu aja Ya, gitu. betul. Kemudian relasinya pasti juga lebih luas dan mencakup berbagai latar belakang manusia ya. Contohnya kemarin tuh ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Nusa Tenggara segala macam. Kita ada di suatu pengabdian yang sama dan saya bisa lebih tahu, oh ternyata orang dari daerah A itu punya karakter yang seperti ini kayak gitu. Kemudian saya juga ngerasa memang dengan cakupan yang lebih luas itu tadi, saya bisa lebih mengenali diri saya sendiri gitu, gimana caranya berkomunikasi dengan baik, gimana cara memanage tim dengan sebegitu banyak anggota segala macam kayak gitu sih Kak, alasan simpelnya. Aku juga setuju sih. Iya, Aku luar lebih- biasa lebih- pokoknya. Aku juga pengennya yang ikut luar kampus aja karena sama
ini alasannya sama Regi. Ya, pengalaman baru. Betul. Langsung kayak vibes-nya baru Iya. gitu biar gak bosen gitu ya. Mungkin satu lagi nih Regi. Boleh. Iya, satu lagi Oke, nih. aktif di kampus atau di luar kampus? Mungkin sama kali ya. Sama 11, kali ya, 12 ya. 11, Oke, 11-12 sih Kak. Ya, Kalau dari alasannya aku. sama mungkin ya. Sama. Terus yang aku ini deh, mendapatkan nilai A di semua mata kuliah atau mendapatkan pengalaman dan relasi lewat Aduh. ini, apa kegiatan-kegiatan yang kamu ikutin itu. Ayo. Oke, sebenarnya aku mau bilang kalau bisa dua, kenapa harus satu gitu ya, tapi Nggak bisa. nggak bisa gitu This ya. or that. This or that. Kayaknya aku prefer yang kedua sih Kak, Oke. mendapatkan pengalaman dan relasi yang lebih luas daripada huruf A di semua mata kuliah. Iya, gitu. betul. Siap. Karena emang pengalaman dan relasi Iya. ini lebih penting ya. Iya, Karena betul. nggak selalu nilai bagus itu membuat kita apa ya? Membuat kita jago waktu di luar lapangan. Benar. Karena dunia kerja itu kan dinamis. Iya, Jadi betul. kita nggak tahu. Iya. Sangat penting banget ya prakteknya itu ya. Iya. Kita nggak tahu keadaan di luar tuh kayak gimana. Jadi emang pengalaman sama relasi Relasi. itu emang mantap, Iya, jos benar. gitu. Biar kita tahu caranya beradaptasi, biar kita tahu caranya gimana biar bisa memanage segala hal di luar sana yang nggak pernah Betul. kita alami sebelumnya dan lain sebagainya. Mungkin nilai A di semua matkul ya, itu adalah nilai poin Nilai plus, plus, ya. Poin poin plus, plus, benar-benar. gitu. Kita sebagai mahasiswa ya. Iya, Pokoknya betul. kan pengalaman dan relasi nomor Iya. satu. That's good. Oke, mungkin langsung bisa karena sudah waktunya sudah Oke. mau mepet ya. Jadi mau Jadi mepet. kita bisa memberikan langsung nih Apa tuh? konklusi Oh. dari setiap sesi sharing ini, oke? Mungkin dari Mbak Yara bisa memberikan. Kalau dari aku sendiri konklusinya buat dari kita sesi sharing sama Regi tadi itu apa ya, relasi pengalaman itu penting banget karena walaupun nilai kita di apa namanya KHS ya, bukan rapot lagi nih, kita bukan anak SMA atau Iya. SMP. Kalau misalnya nilai A di KHS itu enggak apa ya, sebagai poin plus aja kita sebagai mahasiswa, karena emang yang paling penting itu pengalaman dan relasi, karena kita nggak tahu di dunia luar atau dunia kerja itu kayak gimana, dan emang kalau di dunia kerja itu dinamis sekali. Tanpa adanya pengalaman dan relasi kita tuh ngangong jadinya. Iya. Walaupun kita pinter ya, kita apa nilainya A semua, tapi kalau misalnya kita nggak ada pengalaman di lapangan langsung, tiba-tiba waktu kerja dikasih kayak gini, tugas kayak gini, terus nggak ada pengalaman, kita nggak tahu kayak ini harus kayak gimana gitu. Betul. Jadi apa ya, pentingnya mahasiswa untuk mencari pengalaman lebih banyak, nggak hanya belajar aja, nggak apa ya, jadi mahasiswa nggak usah belajar terus guys, kita harus cari pengalaman kayak Iya. Regi nih. Yeah, that's right. Kegiatannya banyak, volunteeran, influencer, sampai organisasi luar dalam kampus semuanya Betul. diikutin, yaitu manfaatnya untuk pengalaman dan relasi. Itu penting banget sih. Konklusi dari aku dari sharing-sharing hari ini sama Regi itu sih. Ya. Aku pengen nambah dong Kak. Apa? Jadi ketika aku ngobrol banget ya sama Regi ini, aku jadi tahu nih cara profesionalitasnya seperti apa menghadapi mungkin dari pihak-pihak profesional di atas ya, seperti mungkin dari pihak melakukan apa ya kegiatan yang berkaitan dengan pihak luar gitu, harus profesional, bekerja sama, memiliki relasi yang luar biasa, yang luas begitu ya. Betul. Dan juga memiliki, aku tuh lebih seneng banget melihat Regi ini memiliki jiwa sosialitasnya itu tinggi gitu. Betul. Jadi bisa bekerja sama, berkomunikasi dengan orang baru itu dengan lancar dan nggak ada patah-patah. Jadi kayak walaupun usiamu itu muda dan juga ya keren banget ya, bisa menginspirasi orang luar, tapi Betul. kayak kamu tuh juga humble gitu loh, dan Masya Allah. iya luar biasa kerennya ya. Keren Dan banget. juga mungkin dari Regi sendiri punya konklusi ketika ngobrol sama kita nih apa gitu. Oke, mungkin tadi yang disampaikan sama Kak Yara, sama Kak Bianca juga, I appreciate it, thank you so much. Yeay. Mungkin kurang lebih seperti itu. Cuman ada beberapa pesan yang aku pengen sampaikan ke Tribuners sebagai closing statement lah ya. Yes. Oke, ini ada lagunya CJR yang aku suka banget. Waduh. Judulnya Terhebat. Kurang lebih lagunya gini.
Tak perlu tunggu hebat Asik. untuk berani memulai apa yang kau impikan. Asik, Hanya yeay. perlu memulai gitu. Wow. Jadi kita tuh nggak perlu nunggu sempurna dulu, nggak perlu nunggu punya banyak hal untuk memulai sesuatu. Yang penting kita punya keyakinan, kita punya tujuan, kita punya lingkungan yang positif, kita punya support system segala macam. That's enough. Teman-teman nggak perlu nunggu semuanya harus tertata rapi. Yang jelas mulai aja dulu, karena kita nggak akan pernah tahu di tengah jalan kita bakal ketemu apa. Bakal ketemu rezeki, tantangan, semuanya itu semua akan dihadapi oleh seluruh manusia. Jadi ya gak ada salahnya untuk memulai sesuatu. Betul. Gitu. Wow, Jangan keren, keren. takut memulai That's sesuatu right, ya. yes. Kutipan dari Betul. Regi 2025. Nanti ada ini ya Kak, muncul di link gitu. Ya, quotes-nya ya. Oke. Oke. Jadi kita nggak kerasa ya, kita bertiga sudah ngobrol selama sekitar ya mungkin hampir 5 hari. menitan Ya, lah. 5 5 hari. Waduh. Camping kita nih Regi. Dan jadi cerita kita jadi tahu nih, Regi pernah menjadi duta inspirasi, kesibukan juga di kampus dan juga di luar kampus itu, sampai perjuangan ngatur waktu dan bangkit dari burnout-nya, dan super duper inspiratif banget ya. Mungkin buat Tribuners di rumah dan juga buat kita sebagai host di sini buat Iya. ngobrol sama Regi. Sangat inspiratif. Yap, betul. Aku juga pengen ngasih tahu nih buat Tribuners yang ada di rumah, ketika kita lagi cari informasi atau motivasi atau masih bingung nih mulai dari mana untuk improve diri kita sendiri, semoga mohon maaf, semoga obrolan kali ini bisa menjadi motivasi dan semangat baru melewati obrolan kita kali ini. Dan juga jangan lupa buat cek platform dari teman kita Regi, itu apa nih Regi? @temanpd.id. Wow, platform banget yang ya. platform Gen Z yang menginspiratif Yes, banget. Aku stay juga tune. akan langsung cek, Iya, langsung karena stay tune. insya Allah beberapa waktu ke depannya kita ada something new yang mau launching. Jadi Wow. pantengin aja. Apa Siapa itu? tahu teman-teman berminat ya, dan nanti bisa jadi bagian dari pertumbuhan teman PD. Oke, Yes, stay tune mantap. ya teman-teman Tribuners. Terima kasih buat Regi yang sudah menyempatkan diri untuk datang ke sini dan juga menyapa Tribuners di rumah dengan happy dan sangat insightful ya. Amin. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ingat ya Tribuners, berkembang itu adalah proses, bukan perlombaan. Jadi stay confident and keep going forward. Yeay. Yeay, jangan takut untuk memulai. Yes. Kutipan dari Regi 2025. Yes, Dadah bro. Tribuners, terima Bye-bye. kasih. Bye bye. Bye.